Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kesehatan kita, Allah senantiasa menjaga iman kita, sehingga kita di masa-masa yang sulit seperti ini, masa pandemi seperti ini, selalu mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku kelas 11A dan B yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang struktur dari sebuah proposal ya. Yang kalau kalian lihat di dalam buku kalian ada di halaman 163 ya, tentang struktur proposal. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang struktur proposal nomor 1 sampai nomor 4 kalau tidak salah, mulai dari latar belakang, masalah dan tujuan, ruang lingkup kegiatan, manfaat, dan yang hari ini akan kita bicarakan adalah dari struktur nomor 5 sampai nanti struktur yang terakhir. Baik, struktur yang nomor 5 di dalam sebuah proposal yaitu kerangka teoritis dan hipotesis. Kerangka teoritis dan hipotesis. Dalam hal ini dikemukakan hasil telaah terhadap teori atau hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang dirumuskan. Hasil telaah tersebut bisa berupa perbandingan, pengontrasan, dan peletakan teori-teori tersebut pada masalah yang akan diteliti ya. Jadi melalui kerangka teori ini, di dalam bagian teori ini ada maupun hipotesis. Hipotesis itu adalah kesimpulan sementara, akan dimunculkan, akan ditulis hasil telaah terhadap teori atau hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang dirumuskan. Artinya ini merupakan hasil sementara, hasil telaah yang sifatnya sementara, bukan setelaah yang bersifat final, bukan merupakan hasil di dalam penelitian yang sesungguhnya. Nah, ini bisa berupa perbandingan, pengontrasan, maupun peletakan teori ya tersebut pada masalah yang akan diteliti. Teori-teori tersebut merupakan dasar argumentasi bagi pengusul dalam meneliti persoalan-persoalannya sehingga diperoleh jawaban yang dapat diandalkan. Dari teori-teori yang dikemukakan tersebut, penerima usul bisa memahami bobot usulan di samping dapat mengetahui pula penguasaan pengusul terhadap kegiatan yang diusulkan. Ya, nanti insya Allah akan kita sampaikan lebih lanjut ketika nanti kalian sampai di pondok. Insya Allah materi kita yang ada di buku sisanya tidak begitu banyak, jadi nanti kita bisa menjelaskan secara detail dari hal-hal yang mungkin ketika Pak Eko sampaikan melalui online ini kurang begitu maksimal gitu ya. Kemudian struktur yang keenam ada metode. Dikemukakan metode kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk teknik-teknik pengumpulan data. Dalam hubungan ini dapat disebutkan metode historis, deskriptif maupun eksperimental. Sementara itu dalam hal teknik pengumpulan data dapat disebutkan teknik angket, wawancara, observasi, studi pustaka ataupun tes. Nah, ini adalah
yang terkait dengan teknik-teknik pengumpulan data. Sementara metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan penelitian atau kegiatan ada historis, deskriptif, atau eksperimental. Nah, sedangkan teknik pengumpulan datanya bisa melalui angket atau kuesioner, wawancara, observasi, studi pustaka, ataupun tes. Dalam bagian ini harus juga dikemukakan rencana pengolahan data yang diperlukan. Melalui metode-metode yang digunakan, kegiatan yang direncanakan itu dapat dinilai oleh penerima usul, yakni apakah rencana itu akan diperoleh hasil yang memuaskan ataupun tidak. Semakin komprehensif metode yang diusulkan akan semakin meyakinkan penerima usul mengenai rencana kegiatan tersebut. Melalui gambaran metode tersebut dapat dinilai pula olehnya jumlah biaya yang perlu dikeluarkan. Dalam proposal kegiatan biasa seperti pelatihan, bagian ini menjelaskan waktu atau tempat, jadwal, serta materi pelatihan. Ini Pak Eko percepat ya, karena ini Pak Eko mau segera rapat. Itu yang keenam. Kemudian struktur yang ketujuh ada pelaksana kegiatan. Salah satu faktor yang turut diperhitungkan oleh penerima proposal adalah susunan personalia dari badan yang menyampaikan proposal tersebut. Oleh karena itu, tuliskanlah personalia yang dapat diandalkan untuk mengerjakan pekerjaan yang diusulkan itu. Apabila perlu, daftar personalia atau pelaksana kegiatan tersebut dilengkapi dengan pendidikan maupun keahlian mereka. Apabila kegiatan itu berupa pengecatan jalan desa misalnya, ya, seperti yang telah contohkan di atas, tentunya yang dikemukakan adalah susunan kepanitiaan termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut. Dalam proposal penelitian untuk menulis skripsi misalnya, tesis ataupun disertasi, pelaksana kegiatan tidak perlu dikemukakan karena sudah jelas, yakni mahasiswa itu sendiri. Jadi memang untuk struktur proposal ini tidak harga mati, artinya tidak harus ada di dalam sebuah proposal, tergantung jenis proposal apa yang dimunculkan maupun jenis kegiatan apa yang ingin dilaksanakan. Kemudian yang kedelapan ada fasilitas. Nah, untuk mengerjakan suatu pekerjaan diperlukan pula fasilitas-fasilitas tertentu. Di pihak lain, fasilitas-fasilitas yang ada itu akan lebih menekankan biaya, sehingga kalkulasi biaya yang disodorkan akan menjadi lebih murah daripada jika harus menyewa dari pihak-pihak lain. Nah, itu pengusul perlu menggambarkan bermacam-macam fasilitas yang dimilikinya. Hal ini dimaksudkan untuk lebih meyakinkan lagi penerima usul bahwa tawaran penulis memang benar-benar serius dan penulis sanggup mengerjakannya dengan baik. Kemudian yang kesembilan, struktur proposal yang kesembilan adalah lama waktu atau jadwal kegiatan. Dalam proposal harus dijelaskan lama waktu pekerjaan itu akan diselesaikan. Apabila pekerjaan itu sendiri dari beberapa tahap-tahap tersebut perlu diberikan dengan gambaran waktu penyelesaian secara terperinci. Itu. Kemudian yang terakhir, di dalam sebuah struktur proposal yang pokok harus ada adalah pembiayaan. Biaya merupakan salah satu topik yang juga sangat diperhatikan penerima usul. Namun bagi badan penerima usul yang baik reputasinya, kualitas pekerjaan merupakan hal yang lebih diutamakan. Bagaimanapun juga, perincian biaya harus benar-benar digarap dalam proposal ini sehingga dapat meyakinkan penerima usul. Yang lebih diinginkan agar semua pos pembiayaan diberikan perincian tersendiri. Perincian itu dapat dibagi untuk upah misalnya, untuk alat perlengkapan misalnya, belanja barang, biaya umum dan lain sebagainya. Itu. Kemudian yang harus kalian perhatikan, sistematika proposal itu bersifat fleksibel. Sistematika penulisan atau struktur-struktur yang ada di dalam proposal ini bersifat fleksibel. Seperti yang Pak Eko sampaikan tadi, bukan harga mati.
bergantung pada jenis kegiatan yang akan dilaksanakan serta lembaga yang hendak dituju. Biasanya setiap lembaga memiliki sistematika proposal yang relatif berbeda-beda. Oleh karena itu, pengusul hendaknya memperhatikan sistematika yang dikehendaki oleh pihak penerima usul. Itu anak-anak kelas 11 yang bisa Pak Eko sampaikan terkait dengan struktur proposal. Ini melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu. Insya Allah nanti kalaupun ada hal-hal yang sekiranya belum jelas dari apa yang Pak Eko sampaikan, dan pastinya belum jelas ya, insya Allah nanti bisa kalian tanyakan dalam diskusi melalui forum diskusi. Silahkan kalian aktif bertanya. Dengan kalian aktif bertanya, Pak Eko insya Allah akan menjawab sesuai dengan apa yang Pak Eko ketahui. Nanti misalkan belum Pak Eko belum bisa menjawab saat ini juga, insya Allah nanti akan Pak Eko sampaikan pada lain waktu. Ya, itu mohon maaf, hanya ini yang bisa Pak Eko sampaikan. Ini mau mengadakan rapat terkait dengan rencana kedatangan kalian ke Madrasah Aliyah yang senantiasa sudah kalian kangeni, sudah kalian rindu terhadap madrasah kita ini. Sekian, kurang lebihnya Pak Eko mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.